Apa yang terjadi, Bu? Apa? Yang jenengan alami niku napa? Banyak sekali. Itu setiap bab per bab itu seolah-olah terjadi sama diri saya. Waktu itu pernah kan yang saya paling terasa itu bab istighol. Istighol itu kan memang artinya ketungkul. Itu bersama teman-teman Ketungkul itu apa? Rupek, repot, ketungkul itu apa ya? sibuk. Bisa dibilang begitu, sibuk. Tapi sibuknya ini kalau si pelakunya ini nggak orang yang menghemat waktu, itu sibuknya bisa berupa hal-hal yang kurang bermanfaat. Misalnya percakapan gesah, bisa terjadi kayak gitu, gesah. Tapi kalau yang pelakunya ini orang yang bisa memanfaatkan waktu, itu disibukkan atau direpotkannya itu sesuatu hal yang bermanfaat. Kalau saya itu dulu kan di pondok, jangan sampai saya ini menjadi orang yang rugi kayak gitu. Karena saya sudah diberangkatkan ke pesantren. Saya ingin, walaupun saya sebenarnya dari awal tidak suka pesantren, tapi karena saya sudah ditaruh di pesantren dan saya sudah berjanji saya kerasan, maka sebisa mungkin saya harus bisa menjadi orang yang berhasil. Dalam arti saya tidak mau bermain-main di pesantren. Jadi kalau saya di situ belajar, ya saya harus belajar sungguh-sungguh, saya harus bisa memahami ilmunya. Dan kalau saya di situ sedang mengaji Al-Quran, saya sudah harus bisa ini tajwidnya, ini bagaimana, ini makhrajnya. Saya juga harus berhasil memahami ilmu Al-Quran. Kalau membaca harus benar, kayak gitu. Orangnya saya ini komitmen. Nah, waktu itu saya kan menjadi orang yang termasuk memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Jadi saya itu direpotkan karena mengaji di dalam bab Alfiyah ini, bab istighol itu. Ya Allah, sangat repot dan seolah-olah waktu 24 jam ini untuk saya nggak cukup. Padahal kalau bagi mereka yang sukanya itu jagongan, gesah, guyon, naruh kancane, sampai bleber bicaranya itu kemana-mana. Tapi kalau menurut saya seolah-olah 24 jam nggak cukup. Karena apa? Karena saya itu sangat sibuk. Saya seorang pengurus. Di waktu itu kan di Pondok Pesantren Mambul Huda ada ISMA, Ikatan Santri Mambul Huda. Saya termasuk pengurusnya. Saya menjadi ketua. Terus karena di Pondok Pesantren itu kan ada kiainya namanya Abah Ahmad Muslim. Itu putra-putranya itu kan kecil-kecil dan lulut sama saya itu lulut. Kalau menangis itu biasanya waktu kailolah itu kan sekitar jam 10:30 sampai jam 11:30. Itu biasanya putra-putranya itu pasti menangis. Terus saya sangat kasihan sama Abah itu, namanya seorang kiai, seorang pengasuh pondok kan pasti disibukkan beraneka ragam lah kesibukan, di samping ya mengajar, di samping balah orang-orang dewasa di dalamnya, orang desa juga mengajar kami, juga balah untuk kangkang santri. Pokoknya sibuk lah namanya si Pak Yai ini tadi. Tapi waktu siang itu pasti disibukkan dengan putranya yang menangis itu. Semuanya itu pasti sama Abah itu digendong. Kadang itu dua anak itu, dua putranya itu digendong, yang satu kanan, yang satu kiri itu. Kadang nggak pakai baju itu putra-putranya itu, putrinya. Itu diidirkan di pondok pesantren tuh, dipanggil sama siapa, Mbak Zu, siapa, kadang Mbak Barir, sampai itu putranya nggak mau. Yang dipanggil tuh datang kepada Abah karena untuk menerima putranya yang ya mungkin Abah mau istirahat, jadi anak putranya itu dikasihkan sama mbak-mbak untuk diemong itu. Tapi nanti kalau saya sudah selesai apa yang saya urusi, saya sudah selesai mencuci, pokoknya kegiatan saya sudah selesai, saya kan di kantor, istilahnya di kamar tuh pengurus, di kamar pengurus itu nanti mungkin cari Mbak Halim ayo kayak gitu. Apa itu bilang, karena saya merasa dipanggil, saya ya keluar dari kamar itu.
oh anu iki nderek Mbah Halim, Nduk Ria, apa kadang Nduk Hilma, apa kadang Gus Fuad kayak gitu. Nderek Mbah Halim sini. Lah, dengar suara saya ini si Putri Nduk Ria apa siapa itu yang digendong Abah itu mulung sama saya itu, menelungkan badannya ke saya, berarti kan mau saya ajak. Ya itu akhirnya saya itu padahal kan ada rencana nanti akan ada setoran, saya habis ngurusi ini, saya habis nyoroki ini, saya akan hafalan, paling enggak saya harus hafal itu 20. Karena saya ini diluluti putri-putri itu tadi, Nduk Hilma, apa mungkin Nduk Ria, apa mungkin anu Gus Fuad. Ya otomatis namanya orang ngomong kan enggak bisa anu apa konsentrasi kalau menghafal. Jadi ya kadang yang di minta cerita apalah, kadang minta jalan-jalan kemana lah. Jadi ya masa saya mau jalan-jalan tuh sambil membawa kitab ini baca ini, kadang ada kangkang, kadang bertemu dengan pak-pak kantor yang kadang pergi kemana kayak gitu. Sedangkan saya nuntun nduk-nduk itu kadang juga gendong itu. Masa saya harus sama buka kitab gini kan kadang malu juga kayak gitu-gitu. Jadi waktu saya itu penuh dengan kesibukan, padahal saya niat nanti saya habis ini hafalan harus dapat 20 nadom, harus dapat 15 minimal 20 kalau saya itu dulu waktu saya bersungguh-sungguh itu. Tapi karena itu ngomong, jadi ya padahal setelah itu kan ngomong itu mungkin sekitar 1 jam atau bahkan 1 jam lebih lah. Setelah itu saya sendiri kan juga mengantuk, capek juga kan. Itu ya nduk tadi saya saya gendong, ambil jari kayak gitu. Ambil jaraknya ya di dalam. Tapi karena nduk-nduk ini memang sudah lulut sama saya, jadi walaupun saya ajak masuk ke dalam ya nggak mau tinggal di dalam, ya tetap ikut saya. Akhirnya saya ambilkan jari, saya gendong. Tujuan saya apa? Supaya dia lekas tertidur dan saya juga bisa tertidur walaupun 1 lelapan saja. Terus setelah itu saya kan bisa cepat-cepat mandi, kemudian terus menunggu jamaah. Ini saya akan mengisi waktu dengan hafalan. Dan ternyata si nduk ini yang saya gendong sampai lama, sampai itu di kangkang itu sudah kan teng apa itu namanya, tarhiman, adzan dan jamaah. Ini nduk ini juga nggak mau tidur. Dan akhirnya bagaimana? Saya ini ya Allah, nanti setoran belum dapat setoran nadom alfiyah itu. Dan saya juga ngantuk, dan saya juga capek kesana kemari, berjalan ke sana jauh di Madin Putri, jauh di dekat kantor Pak itu, berjalan ke selatan ke utara itu ngomong supaya tertidur, ternyata tidak bisa tidur. Dan akhirnya saya waktu dunia ternyata ya terkantok-kantok. Tapi karena memang saya ini enggak modelnya nggak suka menyerah. Jadi walaupun terkantuk-kantuk saya sekolah kitab alfiyah, waktu setoran ya udah setoran cuma 5 nadom. Terus waktu diterangkan oleh waktu itu yang mengajar saya itu Pak Nur, itu teman-teman semuanya banyak yang tertidur. Dan saya waktu saya tadi sudah tahu saya waktunya tidur nggak bisa tidur toh, tapi saya jaga jangan sampai saya mengaji ini, saya sekolah diniyah ini, waktu belajar saya tertidur jangan sampai. Dan ternyata saya juga tidak tertidur sama sekali dan bisa memahami. Namun cuma itu setorannya saya biasanya 20, cuma bisa setoran 5. Dan sebenarnya saya juga malu sama Pak Guru, malu sama diri saya sendiri. Tapi saya begini berpikirnya, ya udah nggak apa-apalah, saya niatan mengabdi sama Pak Yai. Saya yang penting walaupun cuma 5 saya sudah bisa setoran, sudah memenuhi perintah dan peraturan Madin, dan juga saya sekolah tidak tertidur. Cuma harapan saya mudah-mudahan walaupun itu saya sudah setor cuma segitu, saya sekolah juga ngantuk-ngantuk, tapi saya jaga jangan sampai tertidur. Itu saya cuma mengharap apa dapat barokah. Dan ternyata
ya itu, insya Allah walaupun saya di dalam hafalan itu tidak dol 1000 nadom, tapi yo alhamdulillah saya merasa hidup saya ini berkah. Saya merasa hidup saya ini apa ya, penuh makna. Walaupun kalau dibilang sukses dalam pendidikan saya merasa belum sukses, tapi saya merasa hidup saya ini penuh makna dan barokah. Itu yang saya rasakan selama ini. Soalnya menurut saya ini kan sudah takdim sama kiai, saya sudah taat pada peraturan madin walaupun segitu saya setorannya, dan saya merasa saya sudah sesuai dengan apa yang diperintahkan di situ. Saya tidak tertidur, saya juga belajarnya konsisten, dan itu selama bab istigholah itu belum selesai, besoknya lagi ada lagi kesibukan lagi, besoknya lagi ada kesibukan lagi, dan semua itu ternyata setelah saya menjadi orang dewasa sekarang ini, saya semuanya itu saya syukuri. Sekarang itu saya benar-benar bisa merasa bersyukur. Karena apa? Ternyata yang saya alami waktu itu, walaupun mungkin banyak orang yang putus asa, mungkin banyak orang kalau mengalami seperti saya mungkin alah karena begini ya saya sekolah tidur aja, kalau begini karena saya sudah membantu di Pak Yai, saya mau kegiatan takror, saya mau enak-enakan saja, tapi saya enggak. Dan ternyata itu berbuah positif sekali dalam hidup saya. Dengan apa? Saya di dalam apa ya, kan saya ini di dalam bermasyarakat termasuk menjadi, kalau dianggap tokoh ya mungkin bisa dianggap tokoh lah. Kalau dianggap sebagai apa ya, ketua jamaah pengajian saya ini, walaupun dulu saya masih muda, itu waktu masih nikah kan, saya baru menikah kan masih muda, tapi sama masyarakat di desa saya ini saya dianggap, pokoknya saya ketuanya, saya pembimbingnya, saya yang mengajari mereka. Ibu-ibu itu menganggap saya seperti itu, dan walaupun saya masih merasa muda, saya merasa belum pantas, tapi mereka ternyata memantaskan saya bahwa walaupun kamu masih muda, kamu ini memang sudah menjadi orang yang berilmu, kamu ini yang kami hormati, kamu ini ya sebagai pemimpin kami, kayak gitu-gitu. Orang-orang itu bilangnya, ibu-ibu itu sama saya bilang kayak gitu. Jadi dengan adanya saya di waktu di pondok itu cuma sedemikian itu kalau saya ngaji, tapi memang saya komitmen bersungguh-sungguh, dan ternyata itu barokahnya sangat saya rasakan setelah saya berumah tangga, setelah saya berkeluarga, setelah saya bermasyarakat. Itu ternyata seperti itu, saya merasakan barokahnya. Itu yang bisa saya rasakan. Dan kalau mungkin ada cerita lagi, sebenarnya di Alfiah itu banyak sekali yang saya alami, namun yang saya sangat merasa itu yaitu nggih, dulu kula nggih merasa kerupek merasa sibuk nggih waktu ngaji istighol. Waktu niku kan Alfiah awal kalau nggak salah istighol. Dan di Aliyah saya aktif di 4 organisasi, Pramuka, OSIS, pikir skuter sama emu, dan sedikit aktif di teater. Dan pada waktu ngaji istighol itu keempat-empatnya mau ngadain acara, dan saya terlibat langsung di situ. Jadi sehingga menyebabkan kuliahnya ngajinya itu telat waktu niku karena persiapan acara. kinianya. Nggih. Ya niku dampak istighol yang saya rasakan. Oke, jadi demikian teman-teman kisah terkait keajaiban Alfiah dari ibu saya. Itu saja. Mungkin nanti kalau ada cerita lagi dilanjut. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.